Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Siang, Bu. Baik, ini mohon maaf sebelumnya karena harusnya minggu kemarin kita sudah mulai Vikon kedua ya, karena minggu kemarin itu berhalangan dengan sesi sidang tugas akhir, maka saya baru bisa melakukan sesi Vikon itu di minggu ini. Jadi insya Allah kalau sempat waktunya saya akan menjelaskan dua sesi ya. Sesi kedua itu perencanaan penjualan dengan anggaran produksi kalau nggak salah ya di sesi 3. Baik, kita mulai saja. Kita mulai dulu dari sesi kedua yaitu terkait perencanaan penjualan. Oke, mungkin rekan-rekan sudah membaca, jadi sudah mendownload materinya. Saya harapkan sudah mendownload dan membaca materi sesi 2 dan sesi 3. Jadi saya hanya menjelaskan secara cepat saja. Nanti kalau memang ada yang belum dimengerti bisa langsung ditanyakan di sini. Jadi sebelum kita membuat sebuah anggaran penjualan, kan ini mengarahnya pada anggaran penjualan. Tentunya kita perlu namanya membuat perencanaan penjualan. Nah, dalam membuat perencanaan penjualan itu tentunya di sini mencakup serangkaian kegiatan dalam menetapkan jumlah barang yang harus dibuat, kemudian terkait bahan bakunya, kemudian jumlah tenaga kerja, baik itu mesin dan tenaga kerja langsungnya, kemudian biaya produksi dan segala macam yang memang nanti menunjang sebuah anggaran penjualan. Jadi kalau fokusnya itu dia perusahaan manufaktur atau memproduksi suatu barang, maka akan perlu melakukan hal ini. Ataupun jika dia perusahaan dagang, tentunya perlu juga melakukan perencanaan penjualan, tapi mungkin nanti konsepnya akan berbeda. Nah, sebelum melakukan perencanaan penjualan, tentunya nanti yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan forecasting. Forecasting adalah peramalan, maka di sini disebutnya sell forecast adalah ramalan penjualan. Jadi kita akan membuat yang namanya ramalan penjualan untuk periode yang akan datang. Jadi kita akan membuat ramalan penjualan atau sell forecast untuk periode yang akan datang. Nah, ramalan penjualan akan dijadikan dasar dalam penyusunan rencana penjualan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada dan strategi penjualan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, setelah nanti kita membuat namanya ramalan penjualan, baru nanti kita meneruskan membuat sebuah anggaran penjualan. Anggaran penjualan di sini didefinisikan sebagai anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang. Di mana di sini bisa meliputi tentang kualitas, isinya jadi kualitas barang dijual atau kuantitas barang yang akan dijual sampai pada harga barang yang akan dijual serta waktu penjualan serta tempat atau daerah penjualannya. Tergantung dimintanya bagaimana konsepnya. Nah, terkait ramalan penjualan tadi kita sudah mengupas sedikit apa sih forecasting itu ya. Jadi forecasting di sini adalah suatu cara untuk mengukur atau menaksir kondisi bisnis di masa yang akan datang. Adapun yang dimaksud dengan forecast penjualan adalah proyeksi teknis dari permintaan langganan. Di sini dengan kata langganannya potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Jadi ketika kita membuat sebuah perencanaan, perlu membuat ramalan dulu. Nah, ramalan ini ada berbagai macam metode yang mungkin bisa kita terapkan. Dari ramalan sendiri nanti akan mampu mempengaruhi atau bahkan menentukan keputusan dan kebijaksanaan yang akan diambil oleh perusahaan. Nah, kita langsung masuk ke metodenya. Jadi dikatakan kalau kita membuat forecast atau peramalan itu akan berdasarkan perhitungan statistik. Nah, tentunya ini kalau saya rasa analisis-analisis ini atau metode-metode ini mungkin rekan-rekan sudah pelajari ya.
entah itu di statistik ya, ekonomi dan bisnis, atau mungkin di mata kuliah lainnya. Jadi mungkin rekan-rekan sudah mengenal yang namanya apa namanya garis linear atau mencari tren ya. Kemudian metode kuadrat gitu ya. Itu sudah metode momen, average juga sudah sering. Jadi tren di sini, jadi kita akan melihat tren adalah gerakan yang berjangka panjang. Kemudian kita melihat pergerakannya lamban atau cepat, kemudian apakah cenderung menuju satu arah atau menaik atau menurun. Nah, ini biasanya maka akan menggunakan yang namanya perhitungan statistik. Nah, metodenya itu macam-macam ya. Jadi nanti di sini untuk peramalan penjualan yang akan kita lakukan, kita akan menggunakan yang pertama namanya metode momen. Jadi penerapan garis tren secara matematis ada dua teknik dalam metode matematis yang umum digunakan untuk menggambarkan suatu garis tren, yaitu metode momen dan metode least square, kuadrat terkecil. Nah, ini biasanya ada banyak sekali ya aplikasi yang bisa digunakan selain kita menghitung manual, tapi bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia, bisa Excel, kemudian bisa SPSS ya, khususnya untuk statistik, kemudian kalau operasional sendiri atau untuk bisnis itu bisa menggunakan POM, QM for Windows, ini juga ada. Nah, kita di sini kita coba dulu dengan manual ya. Nanti mungkin bisa kita kembangkan menggunakan aplikasi ya kalau masih ada waktu. Baik, untuk metode momen. Nah, untuk metode momennya tentunya kita akan mencari yang namanya persamaan garis linear, yaitu Y sama dengan A plus B kali X. Ini udah pasti sekali. Cuman di metode momen itu kita akan mencari lagi untuk parameternya A dan B ini dicari di masing-masing dengan rumus. Untuk A adalah sigma YI, yaitu mencari nilai dengan mengformulasikan ya N dikali A ditambah dengan B dikalikan sigma XI. Ini untuk A ya. Kemudian ini kurang nyata. Untuk B-nya, nah ini untuk B-nya ya. Yaitu mencari B itu sigma XI sama dengan A dikalikan sigma XI ditambah B sigma XI kuadrat. Nah, rumus 2 dan 3 ini dipergunakan untuk menghitung nilai parameter A dan B yang akan digunakan sebagai dasar penerapan garis linear atau garis tren. Nah, untuk persamaan garis trennya sendiri kan Y sama dengan A plus B kali X. Itu metode momen. Kalau metode least square-nya ini, maka ini paling umum ya, paling umum sering sekali digunakan, yaitu mencari metode kuadrat ya. Metode kuadrat terkecil, jadi paling sering digunakan, yaitu Y sama dengan A plus B kali X. Kemudian kita mencari nilai parameter A dan B. Nah, sigma X ini harus sama dengan 0. Ini kan jadi datanya tergantung data ganjil. Data ganjil ini enggak nyata di sini. Data ganjil ataupun data genap ya, harus jumlahnya sama dengan 0. Nah, parameter A cari dengan 1/n dikalikan 1 dibagi n dikalikan sigma YI. Kemudian B-nya sigma X YI dibagi dengan sigma XI kuadrat gitu ya. Nah, ini untuk mencari metode least square. Oke, kita masuk langsung ke dalam contoh. Jadi di sini ada studi kasus untuk PT Palembang Indah yang mana dia memproduksi 3 jenis produk. Produk A, B, dan C. Jadi dia membuat 3 jenis produk A, B, dan C. Kemudian datanya, data penjualan dari tahun 2012 sampai 2017 ini merupakan data series ya. Karena berlangsung secara runut dari 12, 13, 14, 15, 16, 17. Masing-masing sudah ada
untuk harga jual tiap produk A-nya itu 2.250, B-nya 3.000 dan C-nya 5.200. Diminta buatlah ramalan tingkat penjualan tahun 2018. Jadi yang kita akan ramalkan adalah tahun 2018. Saya kayaknya harus beli stylus ini biar nyata di sini. 2018 dia nggak tahu nih produk A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa gitu kan. Maka diminta buatlah ramalan tingkat penjualan tahun 2018. Untuk produk A, jadi masing-masing menggunakan metode yang berbeda. Yang pertama A, least square, B dengan semi average, C dengan trend moment. Nah, ini semi average belum tadi dijelaskan, nanti kita akan jelaskan di sini. Kemudian setelah membuat ramalan penjualan, maka diminta untuk membuat anggaran penjualan tahun 2018 secara lengkap per triwulan. Jadi nanti akan ada 4 triwulan kan, 1 tahun 4 triwulan ya. Jadi diminta secara lengkap per triwulan untuk masing-masing produk. Nah, karena kita akan menggunakan yang namanya analisis tren, maka di sini metode peramalannya time series yang menyesuaikan sebuah garis tren pada sekumpulan data masa lalu dan kemudian diproyeksikan dalam garis lurus untuk meramalkan masa depan. Kemudian metode yang paling lazim digunakan adalah metode kuadrat terkecil atau least square method. Pendekatan ini menghasilkan sebuah garis lurus yang meminimalkan jumlah kuadrat dari deviasi vertikal garis pada setiap hasil pengamatan aktual. Jadi pertama akan kita gunakan adalah metode kaget saya. Ya Allah. Oke, jadi yang pertama kali kita akan gunakan adalah metode least square. Secara umum persamaan garis linearnya tadi kita sudah bahas sedikit, Y sama dengan A plus B kali X. Di mana A dan B ini akan kita cari ya, nilainya parameter A dan parameter B. Dan X ini nanti kita lihat dari kasus datanya apa, ganjil atau genap. Nah, kemudian nilai X-nya kita carinya bagaimana nih? Kalau di sini kan parameter A dan B jelas ya, ada rumusnya A, sigma Y dibagi N, B, sigma XY dibagi X kuadrat, kan gitu. Nah, kalau X-nya bagaimana? Karena A sama dengan, Y sama dengan A plus B kali X. Nah, X-nya itu dapat dicari, kita perlu klasifikasikan dulu datanya data apa nih kasusnya, kasus datanya genap atau ganjil. Nah, kalau ganjil tentunya X itu secara keseluruhan sama dengan 0 ya. Harus 0. Jadi untuk ganjil maka asumsinya jarak antara dua waktu diberi nilai satu satuan. Jadi kalau misalkan dia datanya ganjil dari misalkan di situ 2012 ya, atau 1 ini 2 3 aduh nggak nyata 2 3 4 5 lah, sampai 5 ini ganjil ya. Berarti kita perlu menetapkan data di sini berapa, misalkan kalau di sini kita tentukan garis tengahnya ke atas misalkan, jadi ini minus 1. Jadi di atas 0 diberi tanda negatif, ini minus 2 gitu ya. Nah, ke bawahnya, di bawahnya diberi tanda positif 1. Tuh ya, ini maaf nih pakai ini nggak bisa soalnya. Jadi kalau di sini minus 1, ke atasnya minus 2, di bawahnya 1. Nah, kalau dia datanya genap, misalkan ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Berarti di sini minus 1, di sini minus 2. Dia 2 satuan ya, diberi nilai 2 satuan. Minus 1 berarti ini minus 3. Ke bawahnya 1, 3 gitu ya. Ke bawahnya diberi tanda positif. Jadi kalau ganjil, jarak antara dua waktu diberi nilai 1 satuan. Ini jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan.
Nah, kita lihat ini. Ini adalah kita akan menyelesaikan yang pertama dulu untuk produk A dengan model least square. Jadi tentunya kita perlu mencari, kan Y-nya sudah ada, Y-nya adalah penjualan. Cari X, kemudian XY dan X kuadrat ya. Jadi, nah ini kebetulan kita dapat datanya data genap. Jadi ke atas itu 2 satuan, ke bawah 2 satuan, tapi ke atas itu minus, ke bawah positif. Jadi kita ambil tengahnya, minus 1, ke bawah, ke atas minus 3, kemudian seterusnya minus 5. Ke bawah 1, 3, 5. Kita ambil data tengahnya antara 2014 dan 2015. Nah, setelah semuanya ini kita totalkan dari penjualan, nah X ini harus sama dengan 0. Kemudian XY, X dikali Y berarti X ini dikalikan Y ini. Hasilnya dibuat, dihitung, kemudian ditotalkan. X kuadrat juga gitu ya, berarti X-nya ini dikuadratkan. Kemudian dijumlahkan. Setelah itu masukkan untuk menghitung nilai parameter A terlebih dahulu. A sigma Y dibagi N. Sigma Y. Y berarti ini total. Sigma kan total dari nilai Y. Berarti 31.500 dibagi N-nya. Berapa jumlah datanya? Ada 6. Maka hasil dari nilai A adalah 5.250. Nah, B-nya. Sigma XY berarti kan ini ya. Jumlah dari 5.000 nilai XY yaitu 5.500 dibagi X kuadratnya 70, 78,57. Maka masukkan ke persamaan garis linearnya. Sebetulnya kalau least square ini paling gampang ya. Jadi persamaan garis linearnya adalah masukkan rumusnya Y ke persamaannya 5 Y sama dengan 5.250 ini kan A plus B-nya 78,57 kalikan X. Nah, X-nya ini tinggal kita buat. Berarti kalau udah habis 2017, di sini kan 2018. Nah, kira-kira 2018 ini berapa X-nya? Berapa rekan-rekan? Kalau sehabis 5 berarti di bawahnya untuk nilai X 3. coba lihat lagi. 1, 3, 5 berarti bawahnya dia 2 satuan. Setelah 7. Ya, 7 ya. Jadi 1, 3, 5, 7. Maka ketika kita memasukkan ke dalam persamaan, maka Y sama dengan 5.250 ditambah 78,57 dikalikan X. Untuk tahun 2018 nilai X-nya adalah 7. 1, 3, 5, 2018, 7. Berarti kalau 2019 berapa? Setelah 7 berarti 9. 9. Gitu ya seterusnya ya. Nah, ini diminta 2018. Berarti dikalikan 7. Hasilnya adalah ramalan penjualan untuk tahun 2018 yaitu 5.800 unit. Untuk produk A menggunakan model least square. Sampai sini. Ada pertanyaan nggak rekan-rekan? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Insya Allah, Bu. Baik, yang lain? Insya Allah bisa, Bu. Bisa ya, ini masih mudah ya. Oke, kita lanjut ke model semi average. Nah, ini model yang tadi tidak ada ya di awal. Saya memasukkannya lupa, jadi saya masukkan di sini ketika hanya di perhitungannya saja. Oke, jadi model semi average ini melakukan peramalan dinyatakan dalam suatu persamaan atau garis lurus. Jadi sama sebetulnya untuk persamaan garis linearnya kalau mencari tren, yaitu Y sama dengan A plus B kali X. Hanya di sini bedanya tuh di nilai-nilai ini A sama B-nya itu ya, bagaimana menghitungnya ya. Jadi Y itu sama dengan taksiran nilai tren, A-nya adalah semi average, jadi sesuai acuan.
Kemudian B-nya rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun atau bisa dikatakan kemiringan dari garis tren atau slope dari garis tren. Nah, X-nya ini periode waktu deret berkala atau variabel waktu. Nah, bagaimana ketika kita menerapkan model semi average, tentunya akan ada asumsi-asumsi yang perlu kita terapkan di sini. Pertama, untuk prosedur pencarian nilai tren menggunakan model semi average. Pertama, kita perlu mengkelompokkan data menjadi dua kelompok dengan jumlah tahun dan jumlah deret berkala yang sama. Kemudian tentukan periode dasar, tadi hampir sama ya, kita mencari nilai tengahnya berapa. Kemudian tentukan angka tahun atau X-nya, kemudian tentukan nilai semi total, yakni nilai total dari masing-masing kelompok. Tentukan nilai semi average, yakni nilai total kelompok yang dibagi oleh jumlah kelompoknya. Kemudian tentukan nilai garis tren dan hitung nilai tren untuk menentukan ramalan. Nah, ini adalah contohnya. Jadi untuk menggunakan semi average ini kita perlu mengkelompokkan data. Jadi beberapa tipe data dan kelompok data dalam menentukan nilai tren dengan metode semi average. Jadi kalau misalkan kita ketemu yang namanya data genap. Data genap ini termasuk ke dalam kelompok ganjil. Contoh misalkan 10 ya. Berarti kan harus dibuat menjadi dua kelompok. Berarti datanya itu masing-masing dalam satu kelompok itu ada 5. Jadi ganjil ya. 5 gitu ya, dua kelompok. Jadi masing-masing kelompok 5 tahun. Kemudian data genap, kelompok genap. Berarti contohnya 8 tahun dibuat jadi dua kelompok masing-masing, artinya dua kelompok itu 4 tahun. Nah, kalau data ganjil atau kelompok ganjil ini treatmentnya berbeda ya. Jadi contohnya misalkan hanya 9 tahun, maka otomatis kita ambil dua kelompoknya harusnya 5 tahun, maka ada yang kelompoknya 5 tahun dan 4 tahun gitu ya, karena dia kelompoknya ganjil. Nah, kalau kita terapkan di kasus kita, maka kita mempunyai data genap tapi kelompoknya ganjil. Contohnya di sini 6 tahun ya. Karena kita hanya punya data 6 tahun, maka kalau kita buat kelompok, maka masing-masing kan ganjil, 3 ya. Ini anggaplah kita jadikan ini. Nah, 2012, 2013, 2014. Ini satu kelompok, kemudian 2015, 16, 17. Jadi ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ya. Jadi mengelompokkan data menjadi dua kelompok. Karena jumlah data genap langsung dibagi dua yang masing-masing kelompok terdiri dari 3 data ganjil. Ini 2013, 12, 13, 14, kelompok 1, 15, 16, 17, kelompok 2. Kemudian menentukan angka tahun. Jika periode dasarnya kita ambil 2013. Ini kita acuannya kelompok dasarnya 2013. Maka di sini kita taruh basicnya itu karena dia merupakan periode dasar, maka kita tulis X-nya itu 0. Ke atas berarti ini konsepnya sama, ke atas itu minus, ke bawah itu positif. Jadi kalau 2013 0 minus 1 ke atas, ke bawahnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, maka angka tahun untuk 2014, 2015, 16, 17 adalah 1, 2, 3, 4. Mohon maaf ya. Ini saya di sini mute dulu ya. Oke. Nah, kalau bagaimana kalau ada data selain 2012 di atasnya, maka kalau dilanjutkan, jadi misalkan ada data di atas 2011, 2010 dan seterusnya, berarti minus 1, minus 2, minus 3 dan seterusnya. Itu ya untuk menggunakan semi average. Nah, kemudian, kalau kita masuk ke dalam data kita sudah mengkelompokkan nih kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian kita sudah buat X-nya. Data dasarnya di 2013,
0 berarti ke atas minus 1, ke bawah 1, 2, 3, dan 4. Cari dulu, yang pertama kita hitung adalah semi total, berarti kita jumlahkan dari 2012 sampai 2014 untuk kelompok 1 saja. Kita hitung dulu kelompok 1, semi totalnya 19.000. Kemudian kita cari average-nya. Nah, average-nya berarti 19.000 ini, average kan rata-rata, kita bagi 3. Nah, ini adalah nilai untuk parameter A. Jadi parameter A adalah sesuai acuan itu menghitung rata-rata dari kelompok yang pertama, ya. Itu nilai A. Kemudian kita mencari nilai B. B itu menghitung rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun, atau ada juga mengatakan menghitung kemiringan garis tren. Nah, B bagaimana rumusnya? Kita cari dulu sama seperti semi total. Cari dulu semi totalnya, dapat 22.000. Cari average-nya dibagi 3, hasilnya 7.333. Nah, kalau sudah dapat hasilnya 7.333 ini kita kurangi dengan nilai A-nya. Jadi 7.333 dikurangi 633 dibagi 3. Maka hasil B-nya adalah 333. Nah, kalau sudah dapat, jadi A sama B-nya ini udah dapat ya, maka tinggal masukkan ke dalam persamaan garis linier. Y sama dengan A plus B kali X. A-nya sudah diketahui, B-nya sudah diketahui, tinggal X-nya. Berarti kalau di sini 2018. Nah, berapa X-nya di sini? Setelah 4 berarti di sini adalah 5 ya. Maka 6.333 ditambah 333 dikalikan 5. Selesaikan dulu ini baru ditambah ini. Hasilnya adalah 8.000 unit. Itu ya rekan-rekan. Nah, ini 8.000 unit adalah ramalan penjualan untuk produk B menggunakan model semi average. Silakan, ada pertanyaan nggak? Ibu maaf Ibu bertanya. Ya boleh, silakan. Ibu, itu kan data dasarnya itu kan 2013 ya, Bu? Nah, untuk menentukan data dasar itu caranya bagaimana ya, Bu? Terima Jadi, kasih. sebetulnya ini ada acuannya ya. Cuman ini saya belum kutip, tapi setelah saya lihat di persamaan buku-buku mengenai semi average ini, rata-rata dia memang menentukan data dasarnya itu di data kedua gitu ya, untuk memisahkan antara minus yang ke atas itu minus sama ke bawah positif. Jadi sebetulnya kalau memang kita menerapkan itu bebas. Siapa tadi ya? Mbak siapa ya? Saya Bu Alda. Iya, Mbak Aldani. Jadi nggak ada acuan khusus sebetulnya, tapi dia menerapkan selalu di data yang kedua gitu. Oh ya, jadi selalu data yang kedua ya, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi gitu ya, dia selalu menetapkan di data kedua agar terlihat nanti positif negatifnya berbeda untuk X-nya. Kalau acuannya saya belum pernah melihat, tapi di jurnal siapa begitu saya belum lihat, lupa. Tapi kalau di buku itu nggak ada, kalau saya lihat di statistik ya acuannya. Jadi ini memang sebetulnya perlu dikupas lagi terkait semi average ya, untuk menentukan acuan nilai X. Dia tidak sama seperti least square yang memang sudah acuan pastinya untuk nilai data genap atau nilai data ganjil terkait X-nya. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi saya menerapkan apa yang memang sering digunakan di perhitungan model semi average. Dia selalu menerapkan di data yang kedua. Oke, ada lagi? Silakan rekan-rekan sebelum saya lanjutkan. Tidak ada? Oke ya, kita lanjutkan ke, berarti ini adalah produk C. Nah, dia beda lagi menggunakan metodenya, karena ini masing-masing menggunakan metode yang berbeda. Kalau tadi kita sudah bahas garis linear, kemudian semi average, kemudian yang satu lagi model trend moment. Nah, ini menentukannya lagi beda lagi nih untuk X di model trend moment.
Kita bahas, jadi untuk trend moment ini, Y-nya itu sama dengan A plus B. Karena dia sama, melihat tren, maka persamaan garis linearnya sama. Nah, nilai A sama B-nya ini berbeda lagi, jadi kita perlu nanti menggunakan namanya metode eliminasi. Kita menghilangkan salah satu nilai untuk mengetahui nilai A dan nilai B. Jadi, untuk rumus pertama kan kita akan mencari garis linear ini. Kemudian kita akan mencari nilai sigma YI, yaitu mengkalikan N dikali A ditambah B dikalikan sigma XI. Juga nanti menghitung sigma XI YI sama dengan A dikalikan sigma XI ditambah B dikalikan sigma XI kuadrat. Nah, ini juga akan kita hitung untuk mengetahui nilai parameter A dan parameter B. Nah, untuk produksi, dia menggunakan metode, produksi ini menggunakan metode trend moment. Nah, X-nya, ini beda lagi dia menentukannya. Kalau tadi, least square, dia mencari garis tengah ya. Mencari garis tengah untuk menilaikan X-nya. Kemudian semi average dia berpatokan pada tahun dasar kedua atau nilai peramalan di tahun yang kedua. Nah, kalau dia menggunakan trend moment, nah dia akan menggunakan tahun yang pertama mulai dari 0. Beda lagi ya. Jadi setiap metode itu berbeda-beda menghitung atau menetapkan nilai X-nya. Jadi rekan-rekan harus ingat, kalau dia menggunakan least square, berarti dia mencari nilai tengahnya. Jadi dari minus 1, kemudian minus 2, tergantung data ganjil atau genap. Kemudian kalau semi average kan berarti dikelompokkan dulu, nanti baru dicari X-nya kan gitu. Dia menggunakan tahun yang biasanya dasar kedua. Dari minus 1, kemudian 1, 2, 3, seterusnya. Nah, kalau trend moment, tahun dasar yang pertama. Jadi kalau kita lihat di sini data yang pertama adalah 2012, maka di sini dia nolnya. Dia mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian cari itu untuk X-nya, kemudian XI dikalikan Y, atau kalau di least square itu kan XY ya, ini XI, YI. Kemudian cari XI kuadrat. Nah, kemudian kita harus mencari nilai parameter A dan B sebelum kita bisa menghitung garis linearnya, persamaan garis linearnya. Maka kalau kita cari dulu nih, sigma YI-nya berarti N dikali A ditambah B dikalikan sigma XI. Sigma YI-nya berapa? Nah, ini ada. Sigma YI adalah 29.500. Sama dengan N dikali A. N-nya kita tahu totalnya kan 6. Maka 6 kali A. Ditambah XI. Ini kan XI ya. 15. Jadi 29.500 sama dengan 6A ditambah 15B. Kemudian sigma XI YI sama dengan A dikalikan sigma XI ditambah B sigma XI kuadrat. Berarti 82 adalah sigma XI YI sama dengan A-nya 15. Ini kan dia X kuadrat ya. X sigma XI 15A ditambah 55B ini adalah sigma XI kuadrat. Nah, semua sudah dimasukkan ke dalam persamaannya. Nah, kita hitung dulu nih. Kita pakai yang ini untuk A. Nah, biasanya kita hitung sigma YI itu dianggap sebagai A. Jadi, kita hitung dulu dia, nanti baru kita cari si B. Kalau kita masukkan ke dalam rumusnya 6 akan 29.500 sama dengan 6A ditambah 15B. Oke, nih. Kita balik. 6A ditambah 15B sama dengan 29.500. Jadi 6A sama dengan 29.500 dikurangi 15. Nah, ini dari positif dipindah ruas menjadi negatif ya, ini ininya posisinya. Nah, kan di sini sudah ada B. Nah, kita perlu tahu nih
B ini dari mana? Kan 15 kali B. Kalau kita nggak tahu, maka kita nggak bisa lanjutkan. Oke, ini anggaplah dia sudah tahu. Maka kalau kita lanjutkan, hasilnya akan 3.738. Tapi sebelum kita lanjut, kita bahas dulu B-nya dari mana. Kan begitu. Nah, untuk kita mencari nilai B, otomatis karena A-nya tadi kita sudah mau hitung, kita hapus dulu nih. Jadi kita gunakan metode eliminasi. Nah, pertama, persamaan yang sudah kita buat, kita akan samakan, kita hilangkan salah satu angka agar kita menemukan nilai dari B. Nah, kalau kita lihat, di sini saya akan menghilangkan nilai apa? Yang akan kita iya, 15A ini akan saya hapus. Bagaimana untuk menghapus nilai 15A? Maka kita samakan. Jadi 6 ini kali berapa biar jadi nilainya kan 15. Maka kita kalikan 2,5. Nah, yang bawah agar tetap sama dikalikan 1 ya. Nah, hitung. 29.500 dikalikan 2,5 hasilnya 7.750. 6A dikalikan 2,5 hasilnya adalah 15A. 15B dikalikan 2,5 hasilnya adalah 37,5B. Paham ya sampai sini ya? Nah, selanjutnya karena ini yang kita mau hapus, kita kalikan 1. Jadi hasilnya tentunya akan semua sama. 82 kali 1, 82. 15A kali 1, 15A. 55B kali 1, 55B. Maka ketika kita turunkan, maka 15A-nya ini kan hilang ya. Jadi 73.750 dikurangi 82 hasilnya minus 8.250. 37,5 kurangi 55 minus 17,5B. Nah, berarti bagaimana cara mencari B? Sudah kelihatan kan? Berarti B, maka B hasilnya adalah minus 8250 dibagi 17,5. Minus 17,5. Min dibagi min, maka hasilnya adalah positif 471,43. Nah, sampai sini baru kita lanjutkan lagi. Tadi kita mau ambil 6A plus 5B untuk mencari A. Berarti kita masukkan nih, tadi kan kita baru sampai sini ya. Masukkan nilai B-nya, dari sini kita sudah ketahui. Kalikan B. Maka 6A sama dengan 22428,5. A berarti 22428 ini dibagi 6. A-nya 3738,09. Maka kita bisa masukkan ke dalam persamaan garis linearnya. Y sama dengan A-nya sudah diketahui ini kan. B-nya juga sudah diketahui dari hasil ini. Nanti dimasukkan di sini. Nah, berarti X-nya berapa nih? Kan dikalikan X. Kita lihat lagi tadi sebelumnya. Kalau tadi X-nya yang terakhir berapa? Adalah 5. Berarti di 2018 adalah 6. Nah, ini dikali 6 ya. Maka 6.566,67 atau kita bulatkan lah. 6.568 unit. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak? Ibu maaf. Silakan. Untuk PPT yang ini tidak ada di PPT yang bisa di adding-nya, Bu. Nah, ini belum masuk ya? Bentar, Bu, tadi soal saya sekalian buka PPT-nya. Yang mana yang belum masuk penyelesaian ini? Iya, yang mencari nilai B. Oh, yang ini. Ya udah, nanti ini saya share lagi ya. Ya, terima kasih ya, Bu. Baik. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Baik, kita lanjutkan. Berarti tinggal yang kedua pertanyaannya adalah susunlah anggaran penjualan tahun 2018 secara lengkap per triwulan. Nah, karena dia diminta adalah per triwulan, maka ada triwulan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian tinggal masukkan masing-masing
Karena kita sudah tahu ya, apa namanya, untuk total ya, dari setiap produk kan 5.800. Nah, ini bagaimana cara mencarinya? Ada yang tahu nggak nih? Triwulan 1, 2, 3, 4, 1.450. Dia kan menggunakan pola yang sama ya. Berarti karena dia minta per triwulan, 5.800 ini dibagi dengan 4, karena 4 triwulan. Jadi hasil tiap triwulannya 1.450. Dia mengadopsi pola konstan. Jadi triwulan 1 1.450, 2 1.450, 3 1.450, dan 4 1.450. Nah, ini hasil dari perhitungan kita menggunakan 5.800 itu least square. Nah, kemudian yang kedua, produk B tadi menggunakan apa? Semi average. Jika dia sama, bagi aja 4, maka dapat hasil setiap triwulannya. Kemudian yang ketiga menggunakan momen, tren momen ya, 6.568, maka dibagi 4, masing-masing triwulannya 1.642. Kita sudah dapat nih nilai unitnya. Nah, harganya juga sudah ada kan, sudah ada di soal. Jadi setiap untuk penjualan produk A itu 2.250, maka dikalikan setiap triwulannya, dapat hasilnya 3.262.500. Maka total dari anggaran penjualan untuk produk A tahun 2018 adalah 13.050.000. Produk B 24 juta. Produk C adalah 34.153.600. Nah, ini ya, bagaimana cara menjawab. Padahal soalnya sedikit, tapi ternyata jawabannya banyak ya, karena dia menggunakan 3 metode ramalan penjualan yang berbeda-beda. Silakan rekan-rekan jika ada pertanyaan. Ini niatnya saya mau lanjut lagi, tapi karena 14.10 ini saya juga ada kelas lagi ya. Jadi kalau saya lanjutkan sesi 3 kayaknya nggak cukup nih rekan-rekan. Nggak apa-apa ya, sesi 2 dulu ya. Sesi 3-nya mungkin nanti entah saya buatkan rekaman, tapi rekaman sebetulnya sudah ada ya dari semester-semester sebelumnya ya. Atau kita mau Vicon lagi di minggu depan juga tidak apa-apa. Gimana rekan-rekan? Karena waktunya ini bentar lagi, 10 menit lagi. Saya belum buat informasi untuk Vicon dan buat link gitu ya. Gak apa-apa ya rekan-rekan ya? Iya Bu, gak apa-apa Bu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Baik, kalau begitu sebelum saya tutup ya, silakan. Ibu izin bertanya, kalau berarti untuk jadwal Vicon anggaran bisnis ini apa Bu? Setiap hari Selasa jam segini? Kayaknya hari Selasa aja ya Mbak Alda ya. Tadi saya sudah ada beberapa kelas yang saya gunakan Vicon dari Prodi, ternyata bentrok juga dengan ada mahasiswa yang lapor gitu ya, Bu ini bentrok dengan mata kuliah ini. Jadi kayaknya kalau di manajemen itu banyak dosen yang padahal sudah dibuatkan jadwal Viconnya tapi dia nggak menggunakan itu. Jadi ketika kita buat bentrok gitu ya. Jadi untuk hari ini aman nggak nih rekan-rekan? Aman Bu, tapi Kenapa Mbak Alda? aman Bu, tapi setelah ini ada Vicon lagi manajemen operasional dengan Ibu. Oh iya kan, ada juga saya. Iya. Nah itu, jadi saya agak rancu gitu ya ketika kita menetapkan ini kan memang sesuai ya ini ya jadwalnya dari Vicon Prodi, kalau nggak salah ini sama deh. Kemudian yang agak bergeser itu saya pengantar akuntansi tuh, harusnya kan memang sesuai dari anggaran bisnis, kemudian operasional. Itu operasional itu 2 kelas tapi saya jadikan paralel saja agar tidak terlalu banyak karena kan sama materinya. Pengantar akuntansi itu harus lanjut semua, tapi ada beberapa ketika saya masukkan jam 4 itu pengantar akuntansi itu ada bentrok Pak Wahyu sama Pak Wahyu pasar dan lembaga keuangan. Jadi kayaknya kita sesuaikan saja dulu seperti hari ini ya Mbak Alda ya untuk Iya Bu, jadwalnya. baik.
sampai nanti memang jika ada perubahan, misalkan saya tidak bisa di hari ini, nanti saya infokan dulu ke rekan-rekan melalui LMS, baru kita sesuaikan jadwalnya. Itu ya Mbak Alda. Tapi ini Ya, terima resmi kasih, ya. Bu. Oke. Ada lagi nggak rekan-rekan yang lain? Silakan sebelum saya tutup. Enggak, Bu. Nggak ada? Baik, kalau begitu terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Insya Allah nanti kita lanjut lagi Vkonnya karena masih banyak materi yang belum kita sempat bahas. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama-sama, Terima kasih, Bu. rekan-rekan yang baik.